Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, para pecinta, para pengikut dan para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini melanjutkan tema tentang biografi para perawi mazhab al-Imam Syafi'i, terutama para ulama-ulama yang beliau-beliau ini berhasil menghimpun dan mengumpulkan menjadi satu tentang rumusan-rumusan yang ada pada dua thariqah besar yang ada di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, yaitu thariqah Khurasaniyin dan juga thariqah Iraqiyin. Setelah kemarin kita telah membaca biografi singkat tentang Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, lalu kemudian kita juga telah membaca dan membahas tentang biografi singkat Al-Imam Al-Mutawalli, sosok ulama besar yang hidup satu zaman dengan beliau, juga adalah beliau ulama yang dikenal dengan sebutan Imamul Haramain. Imamul Haramain, atau biasa kalau kita membaca kitab-kitab fikih lalu kemudian di situ disebutkan qala al-imamu, qala al-imamu. Ketika lafadz imam ini dimutlakkan seperti itu, maka yang dimaksud dengan al-imam dalam kitab-kitab fikih adalah beliau Imamul Haramain. Nah, pada kesempatan kali ini figur ulama yang telah berhasil menggabungkan dua thariqah besar, dan juga beliau ini sosok ulama yang berhasil memiliki pengaruh besar dalam perjalanan mazhab al-Imam Syafi'i, baik dari beliau sendiri maupun murid-murid beliau yang muncul di waktu-waktu berikutnya, adalah Imamul Haramain yang sangat memiliki jasa besar, sangat memiliki dedikasi yang luar biasa terhadap ilmu-ilmu keislaman, dan juga dalam memperjuangkan dan mempertahankan sekaligus juga menyebarkan agama Islam dan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sebenarnya nama asli dari Imamul Haramain yang sering kita dengar ini? Begitu juga dengan kitab-kitab beliau yang banyak tersebar di negara kita, negara Republik Indonesia. Beliau, Imamul Haramain, memiliki nama asli yaitu Abdul Malik. Nama asli beliau adalah Abdul Malik, dan beliau memiliki ayah yang juga seorang ulama besar yang biasa dikenal dengan sebutan Imam Juwaini. Namun nama asli ayah beliau adalah Abdullah. Sehingga kalau digabung kita baca secara lengkap, maka nama beliau adalah Abdul Malik bin Abdullah. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, orang Arab itu biasanya di depan nama aslinya ada julukannya, ada kunyahnya. Untuk Imamul Haramain, beliau sering disebut dan diistilahkan dengan kunyah Abul Ma'ali. Sehingga kalau ditulis secara lengkap, nama beliau adalah Al-Imam Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini Imamul Haramain. Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini ini, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imamul Haramain, merupakan sosok ulama yang lahir pada tahun 419 Hijriah. Lalu kemudian beliau wafat pada tahun 478 Hijriah. Sehingga kalau dihitung, beliau hidup di alam dunia ini memenuhi usia dan waktunya dengan keilmuan-keilmuan, mengisi waktu dan usianya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu dan usianya untuk mengajar, yaitu sekitar 59 tahun. Imamul Haramain, atau yang dikenal dengan sebutan Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, Imamul Haramain ini, memang sejak kecil beliau sudah nampak hal-hal yang istimewa, hal-hal yang menjadi khususiat untuk beliau sendiri. Di antaranya, ayah beliau sebelum memiliki anak, sebelum memiliki putra Imamul Haramain ini,
beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Ketika ayah beliau atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Juwaini bermimpi berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, saat itu beliau meminta izin untuk mencium kaki Nabi Ibrahim. Namun kemudian Nabi Ibrahim enggan, tidak memberikan izin agar supaya kaki beliau dicium oleh Imam Juwaini. Hingga kemudian ketika beliau berdua itu berdiam dalam mimpi tersebut, lalu Nabi Ibrahim ini memalingkan tubuhnya, sehingga yang terlihat hanya bagian punggung dari Nabi Ibrahim saja. Imam Juwaini menyempatkan diri untuk mencium tumit beliau. Lalu kemudian saat Imam Juwaini mencium tumit Nabi Ibrahim dalam mimpi itu, Nabiullah Ibrahim alaihi salam menoleh kembali kepada Imam Juwaini dan kemudian beliau tersenyum. Hingga kemudian Imam Juwaini terbangun dari tidurnya dan beliau menceritakan hal itu kepada beberapa santri yang ada di rumah beliau, dan beliau mengatakan bahwa ini merupakan isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepadaku, namun keberkahan itu akan diletakkan pada keturunanku. Dan subhanallah, Allah yang memiliki segala kehendak. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di beberapa bulan berikutnya lahirnya seorang anak laki-laki, yang anak laki-laki inilah yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Imamul Haramain. Terbukti bahwa memang apa yang menjadi isyarat dari Nabiullah Ibrahim ala nabiyina alaihi wa alaihi salatu wassalam merupakan hal yang kemudian dikabulkan dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Imamul Haramain sebagai putra dari Imam Juwaini merupakan bukti nyata, bukti yang konkret bahwa memang beliau merupakan sosok manusia yang membawa keberkahan untuk seluruh umat Islam, tidak hanya untuk para pengikut mazhab al-Imam Syafi'i, tapi juga untuk seluruh ulama-ulama yang ada. Mereka semuanya memiliki hutang jasa kepada Imamul Haramain Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini an-Naisaburi ini. Imam Haramain ketika di masa kecil beliau memang hidup dalam lingkungan dengan pengaruh agama yang sangat kental sekali. Beliau hidup dalam satu rumah yang memang nuansa keilmuan di dalamnya itu sangat kuat sekali. Bagaimana tidak, karena memang orang tua beliau sendiri, Imam Juwaini, merupakan ulama besar di hari itu yang tidak hanya dikenal sebagai sosok berilmu tinggi, namun beliau, Imam Juwaini, merupakan sosok ulama yang dikenal zuhud dalam kehidupan duniawi ini. Dikenal sebagai sosok ulama yang sangat memiliki sifat wara', sifat kehati-hatian dalam segala halnya. Hingga kemudian dikisahkan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, satu ketika beliau pergi ke samping rumah. Lalu kemudian istri beliau ini karena sibuk untuk menyiapkan hidangan makanan untuk suaminya, yaitu untuk ayah dari Imam Haramain. Hingga kemudian si ibu ini meninggalkan putranya yang masih bayi ini di tempat tidurnya. Hingga kemudian si bayi ini menangis, lalu kemudian ibunya tidak sempat untuk mengurusi dan menyusui si anak ini. Hingga kemudian ada seorang budak perempuan yang bertugas menyusui anak-anak di tetangga beliau masuk ke dalam rumahnya Imam Haramain dan menyusui si bayi yang akan menjadi cikal bakal sebagai Imamul Haramain. Ketika bayi ini disusui, maka otomatis tangisannya berhenti. Dan ketika itu diketahui oleh ayahnya, yaitu Imam Juwaini, beliau kemudian menarik dan meminta anaknya itu dari gendongan si budak perempuan tersebut. Lalu kemudian beliau, Imam Juwaini ini, mengangkat anaknya tinggi-tinggi sambil dalam kondisi terbalik. Kaki si anak ada di atas dan kepalanya ada di bawah. Lalu kemudian mulut beliau ini dimasukkan, tangan beliau ini dimasukkan ke mulut si bayi, hingga kemudian semua susu yang telah masuk ke dalam perut putra beliau keluar semuanya. Sambil beliau kemudian mengatakan kepada istri beliau, budak tersebut disewa, budak tersebut dibeli oleh yang punya untuk menyusui bayi dari orang lain. Dan anak kita tidak memiliki hak atas susu yang ada pada budak tersebut.
Jangan sampai ada makanan secuil pun yang masuk ke dalam perut anak kita dari haknya orang lain. Sifat kewaraan yang seperti ini betul-betul menjaga supaya putra beliau ini hanya makan makanan-makanan yang halal saja. Ini merupakan sifat yang kemudian menjadi dasar dan pondasi agar supaya putra beliau ini menjadi orang yang besar, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita semuanya, dari kisah beliau ini merupakan qudwah, merupakan satu panutan. Jika kita memang ingin memiliki anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mereka itu menjadi ahlul ilmi wa ahlul Quran, maka hendaknya kita sebagai orang tua berupaya menjaga semaksimal mungkin terhadap makanan-makanan yang masuk ke dalam perut anak-anak kita. Jangan sampai makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, makanan-makanan yang syubhat, minuman-minuman yang syubhat masuk ke dalam perut anak-anak kita, dengan harapan mudah-mudahan mereka semuanya bisa dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh dan solihah, sebagaimana itu terjadi kepada sosok yang sekarang sedang kita baca, yaitu biografi Imamul Haramain. Ketika beliau ini mulai mampu untuk belajar di masa-masa tamyiznya, Imam Haramain dididik oleh orang tuanya, oleh abahnya dengan pendidikan bahasa Arab. Lalu kemudian beliau itu menjadi sosok anak yang sangat mumpuni dalam ilmu Arabiyah. Baik itu nahwunya, baik itu sorofnya, baik itu lughahnya, baik itu balaghahnya, baik itu ilmu-ilmu yang lain dari ilmu Arabiyah. Sosok Imam Haramain yang bernama asli Abdul Malik ini menjadi sosok santri terkecil yang memiliki kemampuan Arabiyah yang luar biasa, bisa menandingi santri-santri abahnya sendiri yang sudah berusia dewasa. Dari situ abahnya melihat bahwa anaknya ini memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi penangkapan ilmu memiliki kepenangkapan yang sangat kuat sekali dan sangat cepat sekali. Sehingga ketika abahnya ini melihat bahwa putranya memiliki potensi yang luar biasa dalam keilmuan, maka saat itu juga abahnya kemudian mengajarkan karya-karya tulisnya sendiri, kitab-kitab beliau sendiri tentang fikih diajarkan kepada putra beliau di usia-usia kisaran 9 sampai 10 tahun. Dan subhanallah, sebelum menginjak masa-masa balik, Imam Haramain yang masih kecil ini sudah mumpuni dan menguasai karya tulis orang tuanya sendiri di dalam bidang ilmu fikih. Sehingga tayal kemudian ketika abah Imam Haramain ini meninggal dunia, yang mana dalam sejarah dikatakan bahwa Imam Haramain ini ditinggal wafat oleh abahnya ketika beliau berusia 20 tahun. Ketika itu, ketika Imam Juwaini, abah dari Imam Haramain ini meninggal dunia, maka majelis ilmu yang diasuh oleh abahnya secara otomatis digantikan oleh putranya, yaitu Imamul Haramain. Saat itu Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini ini masih belum mendapatkan julukan sebagai Imamul Haramain. Beliau hanya dikenal sebagai Abdul Malik begitu saja. Syekh Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, hanya begitu saja. Di saat beliau ini mengajar dengan keilmuan, kepiawaian ilmu seperti itu, satu hal yang istimewa dari beliau adalah setiap kali beliau selesai mengajar, beliau selalu keluar dari rumah dan pergi menuju madrasahnya Al-Imam Al-Baihaqi. Karena memang di masa itu, Imam Haramain, di masa-masa mudanya Imam Haramain, saat itu ada satu madrasah diniyah, satu sekolah tentang ilmu kalam, satu sekolah tentang ilmu fikih dan usul fikih yang besar, yaitu adalah majelis ilmunya Imam Al-Baihaqi. Sebagaimana kita banyak mengenal tentang kitab beliau Sunan Baihaqi. Imam Haramain ketika masih muda ini, setiap kali beliau usai dari mengajar di majelis abahnya sendiri, beliau selalu berangkat menuju majelisnya Imam Al-Baihaqi. Apa yang dilakukan oleh beliau di majelisnya Imam Baihaqi adalah hanya untuk belajar ilmu. Artinya, dari kisah ini, beliau walaupun sudah menjadi sosok ulama, menjadi sosok imam yang diagungkan di daerahnya, tapi beliau tidak malu dan juga tidak sungkan untuk tetap menimba ilmu kepada ulama-ulama besar yang ada di masa-masa tersebut. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Haramain saat itu sudah dikenal sebagai sosok ulama yang sangat ahli dalam ilmu Arabiyah dan juga ilmu usul fikih dan fikihnya.
Namun beliau kemudian pergi ke Imam Baihaqi untuk belajar ilmu fikih secara intens tentang mazhab al-Imam Syafi'i. Beliau juga kemudian belajar kepada ulama lain di tempat itu yang mengajarkan tentang ilmu nahwu. Padahal Imam Haramain sosok ulama yang sangat ahli sekali dalam ilmu nahwu, namun beliau dari sangat semangatnya, dari sangat hausnya beliau kepada ilmu, beliau tetap pergi untuk menimba ilmu, yang mana ilmu dipelajari pun juga adalah ilmu nahwu yang beliau sudah menjadi ulama dalam ilmu nahwu itu sendiri. Dari sini para pemirsa dan para pecinta, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, bagi siapapun kita yang mungkin saat ini sudah dikenal sebagai sosok seorang ustadz, sosok seorang kiai, maka panggilan-panggilan tersebut tidak menutup kita semuanya untuk menjadi orang yang semakin giat menimba ilmu, mencari ilmu, walaupun mungkin di saat-saat itu kita telah menjadi orang yang ahli dalam ilmu tersebut. Apalagi kalau kemudian kita bukan termasuk orang-orang yang ahli dalam keilmuan-keilmuan tersebut. Maka hendaknya memang kita lebih pantas untuk mencari ilmu. Bagaimana caranya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur thalabul ilmi dan juga mengamalkan ilmu tersebut, sekaligus juga mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada orang lain. Kita kembali kepada biografi Imamul Haramain, Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini ini. Di saat-saat beliau ini berusia 20 tahun, beliau sangat gemar dan sangat hobi dengan ilmu munadharah. Banyak di antara santri-santri abah beliau diajak untuk berdiskusi, diajak untuk berdebat. Bahkan bukan cuma santri-santri dari abah beliau saja. Setiap kali beliau bertemu dengan ulama-ulama yang lain, entah itu seusia dengan beliau atau yang lebih tua dari beliau, beliau selalu mengadakan diskusi kepada ulama-ulama tersebut. Hingga kemudian di saat-saat itu beliau dikenal sebagai sosok ulama muda yang memiliki nuansa asobiyah, nuansa fanatisme kepada satu pemikiran tertentu. Ya tentunya itu adalah kepada mazhab al-Imam Syafi'i. Hingga kemudian kondisi ini mendesak beliau, menghimpit beliau tinggal di daerah Naisabur. Hingga kemudian beliau ini tidak lagi ingin menetap di desa beliau. Beliau kemudian keluar ke daerah lain, mengikuti kumpulan para askar, kumpulan para tentara, hingga kemudian beliau ini diajak berkeliling di beberapa negara-negara Islam. Di saat itulah kemudian beliau ini berjumpa dengan banyak ulama di luar daerah Naisabur, di luar daerah Iran. Beliau banyak menimba ilmu kepada ulama-ulama di negara-negara Islam yang ada. Hingga kemudian beliau ini mendapatkan rezeki untuk bisa melakukan haji ke tanah Hijaz. Nah, ketika beliau berhaji ke tanah Hijaz, beliau berhaji ke kota Mekah. Disitulah kemudian beliau menetap selama 4 tahun di kota Mekah. Di kota Mekah, setelah beliau usai melaksanakan ibadah haji, beliau di situ mengajar, beliau di situ berfatwa, beliau di situ menulis, beliau di situ juga belajar kepada ulama-ulama yang ada di kota Mekah, sekaligus juga dengan ulama-ulama yang ada di kota Madinah. Dari pergerakan inilah kemudian beliau dijuluki dan dikenal dengan sebutan Imamul Haramain, yang mana saat itu kira-kira beliau dalam usia 30 sampai 34 tahun. Di usia-usia yang masih muda beliau seperti ini, beliau mendapatkan julukan sebagai Imamul Haramain. Namun kemudian beberapa ulama, diantaranya adalah Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, mengatakan bahwa sebenarnya beliau ini bukan Imamul Haramain, tapi beliau sebenarnya lebih pantas untuk dijuluki sebagai Imam Khurasan wal Iraq, karena durasi masa hidup beliau jauh lebih banyak tinggal di daerah Baghdad dan juga di daerah Khurasan. Imam Haramain ini tinggal di kota Mekah dan Madinah hanya berkisar 4 tahun saja. Masa-masa beliau, waktu-waktu beliau jauh lebih banyak habis di kota Khurasan, yaitu di desa beliau sendiri di daerah Naisabur. Sehingga kata Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, beliau mengatakan beliau lebih pantas untuk dipanggil sebagai Imamul Khurasan wal Iraq, bukan dipanggil sebagai julukan Imamul Haramain. Dan dengan bukti saat beliau itu kembali pulang dari kota Mekah menuju Naisabur, beliau di situ banyak didatangi oleh para santri dari daerah Hijaz,
baik itu dari Yaman, dari Qatar, dari Saudi, dari daerah-daerah Hijaz, banyak berdatangan ke kota Naisabur untuk belajar kepada Imamul Haramain. Hingga kemudian di situ beliau mengajarkan ilmu, dan di antara murid-murid beliau yang berdatangan sejumlah 400 santri, 500 santri. Salah satu sosok ulama yang kemudian muncul di hari berikutnya adalah beliau Al-Imam Al-Ghazali. Kita mengenal Imam Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Beliau sebenarnya adalah salah satu murid dari murid-murid Imamul Haramain. Begitu juga salah satu di antaranya adalah Al-Hafidh Abdul Ghafir. Al-Hafidh Abdul Ghafir Al-Farisi yang dikenal sebagai sosok ulama dalam ilmu hadis. Beliau juga merupakan salah satu santri dari Imamul Haramain. Jika kita melihat murid-murid beliau saja yang menjadi ulama-ulama besar di masa-masa berikutnya, kita bisa membayangkan kira-kira seperti apakah Imam Haramain ini sendiri. Bukti real yang bisa kita saksikan adalah salah satu buah karya beliau yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu kitab Nihayatul Matlab. Kitab Nihayatul Matlab merupakan satu kitab yang beliau tulis saat beliau kembali pulang ke daerah Naisabur setelah beliau tinggal di kota Mekah. Saat beliau kembali ke kota Naisabur, oleh para pemerintah kerajaan yang ada di sana, Imam Haramain ini dibangunkan sebuah madrasah besar yang kemudian madrasah ini dikenal juga dengan sebutan Madrasah Nizamiyah. Nah, ketika beliau ini menjadi guru besar di Nizamiyah tersebut, disitulah kemudian beliau ini fokus untuk mengajarkan ilmu, fokus untuk menulis kitab-kitab. Di antara salah satu kitab beliau yang kemudian populer adalah kitab Nihayatul Matlab. Setelah beliau usai menulis kitab Nihayatul Matlab, di hari-hari berikutnya, yaitu pada tahun 478 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang beliau untuk berpulang kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian kota Naisabur menjadi berduka, seluruh masyarakat di situ bersedih karena mereka ditinggalkan oleh sosok ulama yang luar biasa, yaitu beliau Imamul Haramain. Imam Haramain saat itu kemudian dimakamkan di rumah beliau sendiri. Hingga kemudian di beberapa hari berikutnya, Imam Haramain ini dipindahkan ke dekat makamnya Sayyidina Husain, yaitu yang ada di daerah Iran, hingga kemudian sehingga detik ini makam beliau masih berada di daerah sana. Nah, inilah kiranya biografi singkat dari salah satu penggabung dua thariqah besar yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, dan lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Abul Ma'ali Imamul Haramain. Mudah-mudahan dengan kisah singkat dari beliau ini, kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari beliau, dan kita bisa mencontoh bagaimana beliau itu bermujahadah dalam ilmu, bersungguh-sungguh dalam ilmu, sekaligus juga mengajarkan dan menyebarkannya kepada seluruh umat Islam yang ada, sehingga kita semuanya bisa diikutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke makom-makom seperti beliau, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga membanggakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.